Kira-kira seperti itu kan kondisi saat ini. Nah, sekarang kita lihat kan sudah seperti itulah kondisinya. Nah, sekarang kita lihat kami lagi meneliti daerah ini daerah. Jadi kalau kita lihat di sini kan, ini profil tulang bawang. Nanti sebetulnya begini Pak, dengan bermacam situasi saat ini, kita harus SDM, lalu kita harus pinter yang mencari-cari apa sih potensi yang bisa kita unggulkan. Kalau kita lihat Kabupaten Tulang Bawang, khusus Tulang Bawang nih ya, ini secara umum begini, secara umum saya ngobrol aja gitu ya. Jadi kita tampilkan di sini ya. Ini saya lihat nanti Bapak ini perlu deh, Bang, nanti minta ke Bu Ades ya, Pak Ades ya, materi ini. Jadi saya lihat begini Pak, kami lihat. Ini berdasarkan simpulan kami dari banyak daerah. Jadi yang pertama, kalau kami perhatikan bahwa permasalahan daerah itu kapasitas fiskalnya enggak, kira-kira rendah, kira-kira begitu sih kira-kira ya. Kapasitas fiskal daerah itu ya, tapi mau diapain? Bapak itu bermain di kotak Pemda itu ya itu, tapi nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa terlalu jadi hebat gitu. Nggak mungkin lah. Emang mau diinjak tuh masyarakat kan kabupaten kan unggulannya pajak kan cuma pajak restoran, pajak hotel, PBB paling gitu. Naikkanlah dari sekarang PKB BNKB. Ya, naikkanlah itu. Udah, ruwet itu masyarakat. Demo mati. Kira-kira mati kan begitu. Kira-kira kalau saya perhatikan ya seperti begitulah. Permasalahan pertama kapasitas fiskalnya memang tidak memungkinkan atau sulit lah untuk berkembang. Tapi harus. Secara umum kalau saya perhatikan, daerah itu bagaimana mendongkrak kapasitas fiskal itu adalah cuma dua, intensifikasi, ekstensifikasi. Jadi kami berdasarkan di sini, berdasarkan penelitian kami, ini kami lihat berdasarkan PMK, nomor PMK apa ini? Tampilkan PMK-nya. PMK-nya yang Tulang Bawang. Jadi Kabupaten Tulang Bawang termasuk rendah. Ada 4 klaster ya. Jadi kami sampling ini 22. Karena saya senang dengan abang, dekat sama abang, atau saya senang sama Pak Ades. Kita sampling lah di sini. Tapi artinya mau kita lihat kayak gimana nih daerah kapasitas fiskal itu gitu baru ini kata PMK ya. Jadi kalau kami perhatikan nanti apakah sudah rendah tapi nggak punya apa-apa? Ada itu. Rendah tapi nggak punya kemampuan apa-apa. Ada. Tapi ada rendah tapi sebetulnya bisa naik. Nanti, nah ini coba ini peta kapasitas fiskal daerah. Nah, kita coba nanti tulang bawah. Kira-kira itu menurut PMK ya? PMK Menteri Keuangan tahun 2024 itu artinya jadi masalah begitu. Yang pertama tadi kapasitas fiskal tadi. Jadi kalau saya lihat apakah memang punya itu lihat rendah. Ibu rendah juga ya. Tapi ada yang lebih parah lagi, sangat rendah. Di PMK ya. Walaupun menurut saya kita juga nanti mungkin rendah tapi tidak punya apa-apa. Jadi emang udah ditakdirkan jadi orang miskin gitu ya. Tapi ada juga sebetulnya bisa jadi kelompok menengah gitu kalau punya potensi. Ngomong terus Ini PMK. Pegawai besar ya. Nah, nanti masuk ke sini lagi nanti masalah itu. Begitu kira-kira gitu. Jadi yang pertamanya yang kami perhatikan adalah kapasitas fiskalnya. Kata PMK begitu. Betul ya Pak ya? Inspektur ya? Katanya lu ya, protes sama Pak Menteri Keuangan. Kan begitu ya? Tapi metro itu sangat tinggi tapi tersiap-siap juga betul. Wilayahnya sempit. Bukan, maksud saya kapasitas apa kategorinya di indikatornya sangat tinggi kan, klasternya kan? Ya, nanti banyak sebenarnya unsur ya. Tapi memang secara umum kalau kota itu Lebih besar. penyebutnya nggak banyak gitu. Kan ada pembilang penyebutnya nggak banyak. Kalau kita ini kan terlalu banyak penyebutnya sehingga mungkin menjadi rendah. Mungkin begitu. Tapi memang kalau saya perhatikan memang rendah juga. Kan kita berbeda 1,2, 1,3, 1,3. kan begitu kira-kira.
Jadi kapasitas fiskal kita memang tidak maksimal. Oke, lanjut lagi ke tadi paparan nanti. Terus ke berikutnya kedua berikutnya yang mana yang ada belanja pegawai. Nah, sebelumnya. Nah, jadi kan. Dan kita lihat di sini, coba lihat nih fiskalnya tulang malam. Bapak tuh kan PAD-nya 8%, rata-rata nasional tuh 13%, 12-13%. Jadi bawah. Nah, kemudian di rasio transfer ketergantungan 88%. Nah, permasalahan yang kedua adalah belanja pegawai. Hati-hati ini bakalan meletus nih. Ya betul Bang. Siap. Ini akan bakalan meletus nih. Maaf ini potret apa adanya lu ya. Saya tidak karena saya dekat dengan abang lalu saya kamu pelasa enggak ngomong apa ya. Nah, Bapak. Ngomong apa adanya. Karena apa nih? Belanja pegawai itu 42%. Tahun 2027 Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri mengancam bahwa belanja pegawai cuma 30%. Jika permasalahan kita ini cuma bagaimana menurunkan itu 42 jadi 30%. Ya. Gimana caranya? Kalau saya lihat caranya cuma dua. Yang pertama kurangi pegawai, potong tuh. Seperti saya melihatnya begini, seperti Jambi, kota Jambi. Kota Jambi itu jumlah pegawai 10.000, 6.000 ASN, 4.000 PNS, P3K sorry, P3-nya 6.000, PNS-nya 4.000. Lebih banyak. Iya. Pada dulu juga, tapi itu udah kondisi. Kita ngomong kan, Pak, Bapak potong aja tuh orang. Waduh, sama tuh tidur. Ya. Ribut. Udah diangkat tuh potong. Oke, Bapak berani? Nggak berani. Paling cara yang kedua, kurangi belanja. Jadi saya bingung juga ya. Terus lanjut ke Bung Barat, hampir mirip 1,2. Belanja PNS-nya 60%. Belanja pegawai. Terus potong itu orangnya. Nggak bisa lah Pak. Ya kalau gitu Bapak nanti tunjangannya berapa gaji Bapak? Itu Kasubag. Di sekitar 6 juta. 4 jutanya. Take-home-nya segitu. Take-home-nya. Nah ini beliau ikuti kan. Sekitar begitu. 4 juta gaji, sekitar 2 juta berapa tunjangan. Ya potongannya tunjangan Bapak. Itu PNS. Bagaimana dengan P3K? Saya bilang gitu. Ya tapi itu yang akan dihadapi sama dia. Bapak teruskan aja ini begini. Akhirnya nanti masalahnya apa? Sanksi itu. Sanksi banyak. Ancaman sanksi pusat itu 5%, modelnya begitu. Modelnya seperti begitu. Nanti Bapak ini di luar ini. Kalau Bapak ini tidak melaksanakan keuangan, kan Bapak pakai SIPD itu ya. Apa aja sih ya? SIPD. Saya tahu karena saya Menteri Keuangan, saya ngerti juga aplikasi SIPD memang masih bermasalah, banyak masalah. Tapi kan udah dipaksa harus pakai itu. Di sana Bapak mampu itu nanti. Saya melihatnya aplikasi ini kan susahnya. Ya kita ngomong aplikasi dulu sebelum kesini lagi. Aplikasi itu harus sesuai dengan SAP nanti, standar akuntansi perintah itu kayak 71. Lalu PMK 64, oke? SAP itu terdiri dua, SAK akuntansi keuangan dan SABMD akuntansi barang milik negara. Kan Bapak kemarin sempat kacau itu barangnya, asetnya, gara-gara begitu. Tapi memang ini langkah kemarin itu langkah pertama, harus masuk langkah berikutnya lagi. Kalau jangan sampai berhenti di sini, jadi harus ada tim penataan aset, inventarisasi dulu. Mulai dari inventarisasi begitu. Panjang nih, masih jalur panjang. Kalau itu nanti antara SAK dengan SABMD nggak nyambung tuh antara kabitnya ini badan dan kabit akuntansi gitu. Dan di banyak negara, di banyak daerah ya kayak gitu. Karena sistem aplikasinya nggak benar, masih kacau sebetulnya. Tapi sekarang itu yang saya bilang aja, bagaimana? Ya selamatkan diri masing-masing pemdanya. Itu masalah tadi, masalah keuangannya. Dan kita lihat lagi di sini nanti belanja pegawai 42%.
Nah ini emang kacau juga, saya lihat pusat dari awal memang udah ngaco juga. APBD kan udah ada peruntukan spending mandatorinya itu, udah ada peruntukannya. 20% untuk pendidikan, 10% kesehatan, 30% pegawai, 40% belanja modal, infrastruktur. Lalu kita lihat infrastrukturnya kita, berapa persen di sini? 7%. Dari kewajiban 40%. Artinya kalau kita lihat dari baca di sini nih, belanja APBD Kabupaten Tulang Bawang ini belanja, ini namanya belanja pegawai, belanja ini namanya belanja Modal. ya, belanja sendiri begitu. Belanja masyarakatnya sedikit. Mungkin salah perencanaan dari awal, mungkin salah perencanaan, mungkin ya. Sama ada satu kabupaten salah naruh nih, masukkan di belanja barang, padahal mestinya belanja modal. Memang pengaruhnya banyak juga tuh nanti. Itu jadi masalah tuh. Jadi yang permasalahan berikut itu adalah jadi saja belanja pegawai, belanja infrastrukturnya nggak sedikit gitu. Maaf loh, saya orang luar ya, saya lagi gini ngaco di kabupaten gitu. Duitnya habis untuk belanja aparatur, namanya begitu. Ini kondisinya. Kalau kita lihat dari luar nih, ya nanti jadi kayak gitu ini. Nah, permasalahan berikut sebetulnya kualitas OPD. Jadi mungkin dari kualitas OPD juga mungkin perlu diperbaiki. Kualitas OPD misalnya, di Kota Tangerang dibentuk Dinas Pariwisata. Pasti ada tujuan untuk apa dibentuk Dinas Pariwisata. Apa tujuan dibentuk Dinas Pariwisata? Namanya kinerja utama. Dinilai namanya indikator kinerja utama. Dilihat dari mana? Dari DPA, dari APBD, dilihat dari situ. Enggak banyak ya. Saya lama di inspektorat. Inspektorat itu tugas pokoknya cuma 2, diluas. Dan pengawasan. Karena enggak akan banyak. Ya, ini selalu tugas pokok. Apa tugas pokok dinas pariwisata? Kota Tangerang cuma 2, mengelola pariwisata, mendatangkan PAD. Pertanyaan berikut lagi, ada nggak objek wisata di Kota Tangerang? Nggak ada. Ya ada mall bukan objek wisata. Berhasil tidak pariwisata? Tidak. Datang nggak PAD? Tidak. Untuk apa ada dinas? Begitu kira-kira. Yang begitu bubarin aja lah. Sekarang sudah harus begitu. Harus tega ya. Artinya orang-orang pindahin gitu Bang. Enggak, ini maaf loh, kan kecenderungan kita perbesar struktur, boleh. Gila banyak struktur, kosnya besar, kesejahteraannya jadi menurun. Sekarang ini saya bingung ya. Di tiap daerah beda-beda. Nah, Bang Untung ini berapa take home pay? 40 ada nggak? Ada 40 juta per bulan. Terus gaji segala macam. Tapi ini beda-beda nih. Jawa Barat 60, DKI 130. Jadi sekarang ini boleh perbesar, boleh. Namanya tuh apa ya, tunjangan remunerasi. Syaratnya cuma 2. Dapatkan ITP, laksanakan reformasi birokrasi. Di banyak daerah ada RB-nya enggak. Nah, terus apa nanti nih? Nah inilah kita maksud dari integrated fiscal capacity modelnya. Ini tujuan kami nanti ke sini. Ya, solusinya apa bagi Pemda saja? Solusinya adalah creative financing. Ya, bapak lihat ini tanah. Di sini ada emas, critical, ada batu. Bisa nggak emasnya naik ke atas itu? Kalau tidak ada yang menaikkan, bisa. Siapa yang menaikkan? Nah ini masalahnya lagi. Kita yang menaikkan OPD, SKPD nggak boleh karena tugas pokoknya bukan kewenangannya. Tugas pokoknya adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan urusan naik-naikan begini. Lalu kita nih dalam rangka menaikkan potensi ini, tetangga ini dong naikkan ke atas. Datanglah tuh tetangga itu. Bisa pemerintah pusat, bisa konglomerat. Akhirnya kita begini lagi. Dan untuk DBH, ini kalau DBH ini benar. Nah ini memang salah satu kreatif financing. Dan kita ke situ. Ada nggak potensi
pengembangan. Ini yang nanti banyak nih, ini jenis-jenisnya banyak nih, bisa obligasi kalau emang mampu, ya. Atau kerjasama ke PUB, ya masih dengan swasta, ya. KPBU, bebas, kan apa yang ada? Nah, kalau saya perhatikan ini karena lihat tadi buku aset, buku ADES, ya, kecenderungan permasalahan kita itu begitu kita punya aset itu sama dengan cost, Ya. ubah menjadi profit oriented. Nah, ini yang mesti diperbanyak di daerah masing-masing. Perbanyaklah itu. Mana kini sudah ada belum? Nah, itu yang belum. Saya belum lihat kira-kira di daerah-daerah ini. Nah, ini yang nggak ada. Ini kita sebut pokoknya solusinya adalah saat ini kreatif transaksi. Jadi nanti itulah yang nggak ada. Contoh lagi, misalnya di kota Medan, di kota Ambon dibentuklah dinas kebersihan. Misalnya ini kreatif transaksi. Apa tugasnya? Bikin bersih daerah. Di kota Bandung untuk bikin bersih daerah dibentuk PD kebersihan. Satu cost center, satu profesi. Tergantung kita. Jadi bisa nggak kita membuat itu? Itu yang nanti mungkin mudah-mudahan nanti ya itu salah satu solusi. Jadi kita mulai melihat kotak, jangan kotak kita aja. Kita lihatlah di luar kotak. Ini banyak nih ternyata kotak-kotak lain. Jadi disebut kreatif finance. Ya, mungkin nanti kalau kita masuk lagi Pak Yudi pelan-pelan. Jadi ini perlu nggak nih international creative finance ini? Nah ini nanti nih sehingga ketergantungannya ini mulai makin berkurang. Pak kita lihat dari awal dari masalah dulu Pak sebelumnya. Terus sebelumnya. Nah di sini nih kalau kita perhatikan ini data-data tulang malam ya. Kita lihat di PAD-nya mungkin sebelumnya lagi nih Pak. Oh, udah, wah. Ya, ini masalah kita ini umum. Kalau kami perhatikan, ini kami dapat nih dari data internet juga. Ya, mungkin nanti makanya mungkin banyak minta data ke Wades ya. Kita lihat ini ruang fiskalnya, belanjanya. Kan kalau kita komposisi itu masalah nggak kita? Ya tuh, karena pusat sanksinya nanti 2027. Kata ada info sih, kita pusat nggak usah dari di DPR, nggak usah kenakan dulu sanksi. Ya silakan aja. Tapi kan kita sesak napas terus. Pokoknya gitu, ada relaksasi, tapi belum keluar aturannya. Ya. Ada sih saya belum dengar. Cuma masalahnya kondisi kita udah makin begini negara. Belum kalau masuk ranah politik lagi nanti. Ini tadi masalah khusus keuangan. Ranah politik misalnya MBG kan begitu. Mas Bahlil ganteng, itu makin ganteng. Kalau sudah begitu situ loh ya. Misalnya KDMP, operasi desa AIS, tapi itu biarlah urusan pusat. Kita nggak mau ke situ, cuma saya lihat kita posisi kita seperti ini. Terus, nanti ini pemotongan ini bahaya nih. Kalau saya perhatikan, kalaupun tidak dipotong, kondisi kita aja berat. Ya. Kondisi kabupaten kita loh berat. Secara umum makro ya, kan harus ada nih. Ini kita lihat implikasinya nih sama. Terus berikutnya begini. Jadi nanti posisi studi kasus di sini alasannya. Kenapa kami milih? Kami melihat memang daerah kalau kita lihat nih potensinya apa sih? Ada nggak potensi untuk didongkrak naik? Mudah-mudahan kalau saya perhatikan mestinya ada. Mestinya nggak tahu saya apa. Ya. Terus berikutnya lagi, ini data-data daerah tadi dengan 4 ini kita nanti di sini ya. Mudah-mudahan bisa memperkuat, meluas ruang fiskal, ini pelayanan dasar tetap jalan. Ini. Terus berikutnya Pak Yudi, nah, ini kita pakai nanti internasional integrated fiscal capacity model. Ini kita masukkan di semua nih.
Kami nanti penelitian kami begini. Saya lihat sih kalau jadi bagus ya, nanti jadi buku nih. Karena biasanya orang penelitian cuma bagaimana meningkatkan PAD. Biasanya begitu. Nah, ini nanti akan masuk supaya ke sini. Nanti ini lokus kita, ini kami lokusnya ini ada 8 daerah. Ini mewakili tipe A, B, C, D. Ya. Dan kami akan ke sini, akan kami teliti. Di sini kan tipe A-nya itu Riau, Jawa Barat. Saya lihat di atasnya Riau itu, di atasnya Riau, Sumatera Utara. Jadi saya nggak terlalu suka Jokowi, tapi Bobi sebagai gubernur di sana bagus juga. Ternyata dari nilai-nilai ini ya bagus, Positifnya. positif ada juga. Saya lihatnya begini. Nah, Jawa Barat itu tipe A, dia sekitar APBD itu 31 triliun. Sebetulnya bisa lebih hebat lagi. Kalau saya perhatikan nanti Jawa Barat jeleknya dia ini sibuk dengan jogetannya sendiri. Dia tidak ada kalau dangdut itu joget sendiri. Saya lihat siapa yang bagus tuh kocok-kocok tuh gerakannya sama semua. Nah itu harmonisasinya nggak ada di Jawa Barat. Saya melihatnya kelihatannya begitu sih. Jadi orang Jawa Barat sendiri iya sih. Jadi antara Garut dengan Bandung nyambung, masing-masing joget sendiri ya. Ada daerah di sana yang takdirnya jadi orang miskin juga. Garut itu 71%, daerahnya adalah hutan lindung. Susah juga ini. Kira-kira gitu. Nah ini permasalahannya. Kalau kami perhatikan Kabupaten Karawang, dia salah mengalokasikan. Dia ada satu mestinya saya bilang kenapa taruh di belanja modal, telah di belanja barang jasa, sehingga belanja modalnya infrastrukturnya jadi turun. Padahal itu termasuk mestinya bisa. Misalnya, mungkin salah posting misalnya. Salah menganggarkan. Jadi nanti masalah. Terus berikutnya Pak Yudi. Kami nanti mungkin minta data nih, Pak Desnya tidak akan data kegiatan itu. Terus berikutnya lagi. Nah ini nanti butuh penelitian kami. Sekarang nih, tapi ini begini Pak. Yang ikut lomba ini 1000 lebih, 1000 berapa Pak ini? 1096. 1096. Ini yang khusus daerah cuma 2. Tim kami ini dengan ada tim di Banjarmasin. Ini beda ya kalau kami Indonesia dia hanya lokal Banjarmasin, tapi pemenang. Nanti penelitian kita akan masuk nanti hasilnya kami publish, berikutnya lagi nanti akan masuk mudah-mudahan akan jadi police brief. Police brief pada Menteri Menteri, Menteri Keuangan dan BI. Dan nanti dalam rangka membuat bagaimana kebijakan, nah ini nanti ada panengah di sini yang memang ahli hukum. Ini aturannya ini nanti udah diharapkannya begini. Nah ini sampai impactnya, dampaknya. Ada lagi Pak Edi, terus. Ini langkahnya. Nah, mudah-mudahan nanti, saya lihat sih bagus ya. Tapi bener kan gitu ya. Artinya Bapak mulai lihatlah kotak luar. Intinya sih jangan bicara kotaknya sendiri. Kalau ada kotaknya sendiri, macet dan nggak akan maksimal. Nggak akan terlalu ini. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan masalah ini masalahnya bisa diminimalisir. Dan terus ini nanti dukungan data, mudah-mudahan nanti akan lebih baik. Mungkin paparannya cukup itu lah. Mungkin kita lanjut diskusi sebentar. Barangkali ada pertanyaan. Ya. Cukup dari Pak Anu. Pak Anu mau sampaikan. Belum. Yang lain Ibu? Cukup. Terima kasih Pak atas paparannya. Kita diskusi saja. Yang pasti ada beberapa hal untuk saya tanggapi terkait dengan tadi profil Kabupaten Tulang untuk tampilkan potensi profil yang pertama. Karena Prof sudah nulis di sini potensi kita. Itu kan ada pertanian, ada perikanan, ada perkebunan. Terus kita hubungkan dengan keterbatasan fiskal kita. Ya.
istilah tadi Prof, kreatif financing ya. Ini bupati kita punya ide memang Prof kayak gitu. Karena memang nggak ada apa-apa lagi dunia ini. Jadi kita punya program yang digagas beliau, kita buat kawasan di Rawabitu Timur. Kita ada kawasan ekonomi biru, kawasan terintegrasi meliputi 4 kecamatan, tapi pusatnya ada di Rawabitu Timur. Lahannya XJPP atau X tipe sen, lebih kurang 1.800 hektar. Walaupun 1.000 lebih 1.100 ya, itu masuk ke LBS sawah. Tapi di luar itu masih ada potensi untuk kita manfaatkan. Kita nggak merubah terkait dengan persawahannya, tetap kita gunakan ya, tapi cara pengelolaannya yang harus kita supaya apa? Supaya dapat duit itu tadi Bro. Gimana cara ini? Per hari ini Bu kemarin kita sudah diserah terimakan. Kebetulan ada HGB yang habis, ya, diserahkan ke kita. Sekarang proses dari BPN, walaupun keputusannya di Kementerian ATR, BPN, karena dia adalah ketua hak pengelolaan. Ini yang harus kami sikapi program unggulan ini kalau bisa diselaraskan dengan ini. Ini kan penelitian Prof. Saya lihat di situ udah masuk semua, karena sektor aktivitas ada 3 sektornya. Ada tambak udang masuk klasternya perikanan, terus ada sawah dia pertanian, tapi yang akan kita tambah itu sektor peternakan. Jadi 3 sektor itu kita kawinkan menjadi satu kawasan di sini. Walaupun di luar itu banyak pemerintah pusat juga pengen bermitra dengan kita. Contoh ada IMIPAS, mereka pengen buat lapas terbuka dengan lahan mungkin 100 hektar gitu. Sudah lebih. Kedua juga ada bukan kodam ya Yon TV, Yon tahun pangan. Jadi ada TNI yang ditaruh di sana lebih kurang 500 buat Yon di situ, tapi terkait dengan tambahan salah satunya itu. Nah, mungkin kita minta ya, tadi terkait dengan Prof ya, sudah saya sampaikan ke Pak Nengah tadi, dia lihat tadi lewat di UMJ, ada UMJ. Ini akibat kebanyakan properti yang nggak bisa kita dapatkan hasilnya. Akhirnya mangkraklah universitas sebelumnya. Nah, kita tawarkan ke semua pemerintah ya, universitas negeri maupun yang lainnya agar bisa memanfaatkan. Ternyata yang tadi saya sampaikan, pemerintah dengan pemerintahnya agak lama menghasilin susah gitu. Kenapa? Karena dia harus pakai regulasi kan. Hanya kebetulan ketemu OMJ ya, kita mereka yang ngolah. Kita sifatnya hibah, tapi bersyarat. Kalau 4 tahun tidak ada aktivitas akan kita tarik kembali. Ya, semoga lah ini berjalan dengan baik. Kenapa? Karena IPM juga kita masih rendah ya. Apa? 73. Udah tinggi ya. Sedang ya. Tapi rata-rata orang sekolah itu di luar. Lama sekolahnya yang agak lama, agak tinggi. Masih rendah ya. Itu. Jadi untuk meningkatkan itu ya kita perlu fasilitas juga. Informasi tadi pagi juga ada juga rencana provinsi membuat sekolah SMA. Kayak kalau bisa di Negara Timur lah. Kalau Timur juga belum ada SMA, kita koordinasikan. Nah, nanti masukan ya. Itulah program unggulan kami Prof. Karena memang tadi terkait dengan belanja pegawai, memang per hari ini berapa? 39. Di 2027 kita tekan jadi 36 ya. 37. Bergeser lah pelan-pelan. Tapi tergantung lagi nih kawan sebelah kita. Mau nggak tetap aja itu. Sering kan punya saya dulu, gaji saya dulu, dan siang nanti kita akan dapat pandang badan. Mungkin itu tambahan dari saya. Silakan Pak Untung, Pak Antoni, Bu Sisil dan yang lainnya untuk berdiskusi di forum yang baik inilah. Silakan. Baik, ini saya Pak. Ya, Terima kasih Pak Profesor.
Muswana. Jadi hari ini itu sebetulnya kita dapat semacam pencerahan juga. Ada hal-hal yang sebenarnya sudah kita lakukan. Misalnya perampingan birokrasi itu sudah kita lakukan. Karena memang kita resah dengan belanja pegawai itu. Kita sudah lakukan setahun yang lalu. Ya. Kemudian kabak kita 12 jadi 7. Walaupun banyak Dinas 35 banyak jadi dinamika. 28 udah kita lakukan. Makanya memang kita khawatir bahwa belanjanya akan meningkat. Nah, meningkatnya belanja pegawai di Kabupaten Tulungagung itu akibat dari transfer pusat di sektor daket. Turun jauh, Pak. Maka kita tadinya aman ya di bawah 30 langsung belanja pegawai. Ini bukan nambah pegawai, bukan. Tapi justru karena itu belanja pegawai kita jadi dokter, walaupun PAD kita masih sedikit tumbuhnya. Nah, saya kira ini juga jadi sebab kenapa kita belanja pegawainya di sekarang seperti ini. Kemudian yang kedua, yang kemarin formasi pernah kita tolak, Pak, dari pusat. Formasi pegawai tahun berapa ya kita tolak, Pak? Ya, pernah. Kenapa kita tolak? Iya, itu dari pusat ngasih 10 miliar, suruh bayarnya 30 miliar pegawai itu. Jadi pusat yang ngajarin kita. Angkat kasih 10, ya udah. Tapi kita harus keluar 30 kan. Tolak aja ya. Jadi memang pusat juga nggak konsisten gitu ya. Jadi yang sebenarnya kesalahan pusat itu banyak, Pak, yang menyebabkan daerah ini akhirnya terpuruk sampai sekarang. Kemudian ada hal lagi yang menurut saya perlu jadi perhatian ya, sebenarnya sekarang pegawai keluar masuk, kemudian formasi penataan itu ketat, Pak, ini kita, Pak, udah mulai ketat, Pak, saya kira. Jadi formasi pegawai fungsional itu kita harus lakukan secara selektif. P3K pegawai honor nggak ada lagi, Pak, di Tulang Bawang dari tahun 2016 ini. Wah, Panannya, jadi kita coba stop, Pak. Stop. Tidak ada Kalau penampilan. dulu DPR bawa tuh kan setiap jadi bawa dia, setiap jadi bawa orang. Kita stop, Pak. Ya dengan berdarah-darah juga kita coba tahan itu. Jadi ada sebetulnya secara stimulus mengarah ke arah sana. Reformasi birokrasi itu ada di situ. Kemudian MCP kita juga relatif bagus. Integritas kita lumayan bagus menurut saya. Karena memang beberapa tahun ada perubahan, Pak. Jadi turunnya dana pusat, kemampuan fiskal kita juga dibarengi dengan sikap perubahan habit, Pak, untuk orang bawah. Belanja sudah ada luar biasa menurut saya dipangkas habis. Tidak selain strukturnya belanja juga saya kira dipangkas habis sesuai dengan ketentuan. Nah, kita itu selamatnya karena kita nggak pinjam, Pak. Kita nggak pinjam. Nah, dia masih selamat, Pak, masih bisa TPP masih bisa didistribusi dengan baik dan kita selamat di situ. Jadi sebetulnya dari aspek makro kita juga melakukan hal-hal yang sifatnya Bapak sarankan tadi. Hanya hari ini saya buat gambaran lebih yakin lagi kalau Bapak ngomong itu, kami jadi lebih yakin lagi apa yang kita lakukan arahnya sudah ke arah sana. Saya kira itu Pak Tamban. Terima kasih. Terima kasih Pak Untung. Pak Antoni, Terima kasih Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dadang dan teman-teman. Pertama tentu yang mengapresiasi ada komitmen Pak Dadang dan teman-teman untuk memberikan perspektif terkait dengan kondisi keuangan daerah kita. Namun ini saya mohon maaf ini dari kajian-kajian yang sudah kita lakukan itu seringkali persoalan pendapatan asli daerah ini terbentur pada regulasi. Saya kasih ilustrasi sedikit aja kaitan dengan misalnya kami sekarang lagi coba berjuang lah untuk mendapatkan pendapat penjelasan. Yang pertama itu terkait misalnya BPHTB itu, Pak. BPHTB itu hanya dikenakan oleh pemerintah daerah. Ini konon katanya hanya sebatas pada saat pemberian HGU baru. Tapi waktu perpanjangan itu kita nggak mendapatkan. Padahal kan pertimbangan di awal aja mereka belum dapat profit, Pak, ya, dari usaha. Nah, setelah 25 tahun bahkan 30 tahun mereka kan sudah menghasilkan profit. Wajarlah kalau kami minta bagian itu. Kemudian
Mas Ida tadi kan juga menyentuh tentang pajak kendaraan bermotor yang bagi hasil dengan provinsi. Ini terkendala juga Pak option itu. Kalau spill payment-nya sekarang kita setuju lah masuk langsung dibagi. Tapi persoalan kami yang punya kendaraan yang nggak banyak ini Pak, kan banyak yang berdomisili di ibu kota gitu. Akhirnya dapatnya nggak banyak dari option itu, bahkan turun ya Pak Siti ya dari dengan pendekatan DBH Pak. Waktu DBH itu lebih berkeadilan karena banyak juga kendaraan-kendaraan dari luar, dari kota itu yang masuk ke sini Pak. Contohnya ngangkut beras kami tadi Pak Sekda bilang ada beberapa potensi unggulan, terus ngangkut jagung, ngangkut singkong. Ya otomatis kan infrastruktur yang ada di kabupaten ini juga mengalami proses yang tidak baik kan. Tapi kami nggak bisa dapat sharing pendanaan. Nah kemudian kami juga ini juga Pak berharap nih, kan dari pusat ini ada dana transfer ini Pak. Kami ini nggak nerimanya full Pak 100%. Dipotong PPH PPN. Balik lagi nih Pak, 15%-nya ke pusat. Nah uang yang diambil kami nih dari PAD juga Pak, itu PPH PPN-nya lari ke pusat ya Pak Sede. Nah kami berharap gitu Pak, ada formulasi yang lebih inilah. Ini uang udah kepalangan pusat, kasih uang ke kita biar kami bisa optimalkan. Nanti di ujungnya saja loh Pak, di ujungnya dari proses ini setelah perubahan APBD, PPH PPN-nya ambillah semua Pak ke pusat. Nah, ini yang menjadi persoalan pada sisi peningkatan pendapatan asli daerah. Nah kreatif finansi ini Pak, kami ini agak susah juga. Sekarang kami menjual obligasi municipal bond. Siapa yang mau beli Pak? Terasa sama kami. Tapi kalau kami dibolehkan bangun tol daerah, kalau waktu itu Pak Sekda kita bangun, pungut Pak, kami bisa itu Pak, return on investment itu kami penuhi. Tapi kalau itu nggak bisa, ini agak sulit. Nah sekarang kayak Pak ini, kami punya kawasan ekonomi biru tuh Pak, 1.700 hektar kalau nanti diserahkan ke kita aset ini Pak. Nah aset ini kalau kita, maaf nih Pak, KPBU kan lah, KPBU kan. Nah ini kan diharapkan bisa hasilnya bisa cukup signifikan lah Pak bagi kita ini kan. Tapi kan dalam prakteknya nanti Pak, pengusaha ini kan pasti berhitung juga Pak terhadap kelayakan dan sebagainya. Nah ini yang juga harus menjadi pertimbangan kita Prof. Danang. Jadi ini kan ada berapa polanya. Nah, kami lagi nyari polanya ini kan, ada yang bilang lewat joint venture BUMN di kami, ada yang kami ini kan KSO memanfaatkan dengan sistem operasional ya. Pada ujungnya nanti kan bahkan lebih ekstrim tuh ya, kalau Pak Untung bilang tuh bangun guna serah aja Pak. Kami itu iya, dia bangun, dia operasionalkan, dia serahkan aja selama sekian tahun itu. Karena yang kan gini loh Pak, SDM kita juga nggak siap Pak mengelola entrepreneur seperti kayak ini. Sekarang misalnya pasar aja Pak, marketnya sekarang kita misalnya punya peternakan nih, mengcreate marketnya itu Pak, kan nggak gampang Pak. Kan pasti pasarnya harus kita kuasai dulu Pak. Baru ini kan sekarang modelnya begitu. Kalau pasarnya kita kuasai, kita bangun ini, tiba-tiba pasar nggak bisa menampung itu. Ini kan jadi mangkrak lagi nih Pak. Proyek ini kan mangkrak lagi. Itu yang jadi makanya ya kami sih pengennya yang ini Pak. Saya udah bilang tadi kita bisa. Tapi kalau saya lihat peluangnya besar itu Pak ke KPBU, tapi dengan pendekatan bangun, gunakan mereka, serahkan ke kita. Nanti kita dapatnya fix itunya, dianggapnya sewa sama operasional pada saat nanti dia laba bersih, kita baru bagi itu Pak, bagi hasil. Tapi nanti Bapak inilah kaji. Nah itu yang terakhir Pak, saya ya bukan apa-apa nih Pak, memang proporsi transfer keuangan daerah itu kan nggak sesuai dengan undang-undangnya loh Pak.
Ini Pak Untung kan kami itu kalau nggak salah porsinya kan 26% dari penerimaan dalam negeri. Legnya leg spesialis loh Pak. Undang-undang perimbangan pusat dan daerah. Tapi itu kan sekarang dikesampingkan Pak. Make undang-undang APBN. Ini mau sampai kapan aja para bupati, para sekda pasti pening apa ngatur ini. Bapak bilang tadi kita nggak mungkin nih ngurangi pegawai kan. Nyusun anggarannya kan gini Pak, naikkan PAD, efisienkan belanja. Itu aja rumusnya Pak. Kalau ininya nggak bisa naik, efisiensi belanja terus. Ya nggak ketemu loh Pak. Nah ini kalau memang bisa menjadi catatan Pak Prof Dadang untuk jadi pertimbangan di pusat. Artinya daerah ini kan ya pengen loh Pak. Kayak kami ini kan penjaga sistem logistik nasional Pak. Kalau Pak Bupati bilang dari padi yang 50.000 hektar itu cukup untuk makan kami itu cukup 5.000 aja Pak. Jadi 45.000 hektar itu kami serahkan ke pusat. Tapi kan nggak ada Pak insentif ke kita itu. Misalnya sebagai daerah penyumbang logistik nasional kami dapat insentif daerah loh Pak, supaya bisa motivasi untuk memperbaiki produksi dan hal-hal yang berkaitan dengan support kita ke sistem logistik nasional itu. Ini takutnya nanti lama-lama teman-teman para petani ini lari ke komoditas lain loh Pak, ke sawit, ke ada nanti karet atau nanti muncul lagi itu yang sekarang berkembang itu bukan emas hijau itu. Oh ya. Iya, pengganti yang ditanam itu ada satu komoditas. Nah itu jadi penawar nggak menanam padi karena ini ya tingkat kesejahteraan welfare-nya kan juga rendah. Ini jadi pertimbangan. Tapi kita kan sekarang udah dikunci ada LBS, LP2B. Tapi lama-lama kan kalau mereka ini nggak ada insentif ya yang ngelawan juga. Mungkin itu Prof. Pak Sekda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tony, silakan posisi selaku sekretaris bukan pemerintah aja. Pemberian kan sekretarisnya ekonomi biru itu kan. Oh. Silakan posisi. Baik, terima kasih Pak Sekda. Ya ini untuk kesempatan untuk sharing juga ya Pak dengan Pak Dadan. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Antoni dan Pak Untung juga. Kalau saya berpikirnya memang kadang-kadang kebijakan dari pemerintah pusat itu justru bikin susah pemerintah daerah gitu ya Pak. Karena yang pertama kayak terkait beberapa waktu lalu kan kita ada kebijakan Daur Irma, kemudian efisiensi gitu. Jadi kalau dari sisi kemarin kan BPKP juga ada turun audit untuk perencanaan dan penganggaran. Hasilnya memang untuk di tulang bawang ya kurang baik gitu hasil untuk perencanaan penganggaran itu. Karena balik lagi Pak, kayak tadi kebijakan Daur Irma lah misalnya. Akhirnya tiba-tiba kayak di satu OPD yang tadinya terdiri dari beberapa kegiatan ngumpul jadi satu, hanya ada di nomenklaturnya hanya bisa satu gitu. Kayak dinas pertanian yang sekompleks itu tiba-tiba dia hanya di cover di satu kegiatan, sehingga secara kinerja kan memang dia nggak muncul gitu. Akhirnya kita dengan satu kegiatan yang sama kita perbanyak outputnya memang, tapi secara kayak kemarin ketika BPKP turun kan harusnya tidak seperti itu gitu. Secara idealnya kegiatan ini outputnya ini. Nah ini nggak sesuai nih antara judul kegiatan dengan isinya dengan outputnya, kira-kira seperti itu. Kemudian pada saat efisiensi belanja juga kita kan beberapa waktu lalu tempat pemotongan DAK-nya tuh sangat tinggi. Padahal di situ untuk infrastruktur lah, jalan itu kita banyak dapat dananya dari DAK. Tiba-tiba hilang, nol. Kita nggak punya itu. Akhirnya biaya belanja infrastruktur kita jadi kecil. Karena tadinya ditopang dari DAK. Karena memang tadi kan dipaparkan Pak Dadang secara struktur memang kita sangat tergantung dari dana transfer pusat gitu kan. Untuk membiayai infrastruktur sendiri kan kita nggak mampu lah kira-kira. Sehingga akhirnya di tahun ini ya Pak Sekda, kebijakan yang diambil Pak Bupati dan Pak Wagub itu ya secara kinerja memang tidak terhitung akhirnya. Karena diskresi lah kira-kira seperti itu. Kalau kita mau buat jalan mantap, kita nggak punya biaya yang cukup untuk memenuhinya, sehingga akhirnya diambil kebijakan
dan kita belanja modal berupa alat berat yang nanti bisa kita pinjamkan ke daerah-daerah, ke kecamatan, ke kampung. Jadi sharing gitu, kita pinjamkan alat, mereka yang mengerjakan, membiayai pelaksanaannya di kampung. Sehingga jalan yang muncul bukan jalan mantap, tapi jalan yang memang ya bisa dilalui untuk akses masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat kan sebetulnya itu. Yang penting bisa dilewatin deh gitu, walaupun kondisinya bukan jalan mantap. Jadi secara kinerja Pak Bupati, Pak Wakil ya mungkin nggak terukur gitu, tapi sebetulnya untuk masyarakat yang bermanfaat. Kira-kira seperti itu. Kemudian satu lagi juga, kalau beberapa tahun yang lalu kita kan ada kawasan perdesaan ya Pak, dari kementerian tuh kita dapat support, ada KTM gitu-gitu ya. Oh ya. Harapannya kalau memang itu muncul dari pusat kan tetap didampingi sampai berapa tahun kira-kira seperti itu. Tapi ini kan enggak, begitu kawasan jadi dilepas, diserahkan kepada pemerintah daerah. Betul sih, istilahnya stimulan ya, dari pemerintah pusat udah dikasih ini, silakan kalian yang lanjutin gitu. Tapi karena secara ketergantungan fiskal tadi kita cukup tinggi, akhirnya mangkrak tuh kawasan itu nggak bisa jalan seperti konsep awalnya. Idealnya harus begini gitu, karena keterbatasan kemampuan yang kita miliki. Kita masih berharap support dari pusat, dari provinsi gitu kan. Tapi kan sama-sama mungkin posisinya fiskalnya juga nggak cukup semua gitu ya Pak. Akhirnya itu tadi banyak program yang akhirnya mandek di tengah gitu, kira-kira seperti itu. Jadi untuk kita ini perencanaannya kadang-kadang juga bingung juga harus buatnya gimana. Mudah-mudahan nanti ada solusi bantuan ini dari Pak Dadan dengan penelitian ini, harus menambah di potensi mana, kira-kira seperti itu. Saya rasa itu Pak, cukup Pak. Ya, terima kasih Bu Sisil. Iya, Pak Dadan. Jadi Pak Bupati juga punya inovasi tadi sampai Bu Sisil. Karena jalan 5 tahun yang lalu itu kemantapan hampir 80%. Pak. Ya, kenapa? Karena anggaran terkait dengan infrastruktur ya, khususnya dari Kementerian PU itu luar biasa banyak. Di tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini blunsep ya Pak. PU itu hanya 20 sekian miliar aja, 29. Jalan mantap itu 17%. Ya, jalan mantapnya kurang dari 20%. Pak. Jadi rata-rata tidak mantap. Mantap itu layak jalan Pak. Ya. Tidak ada, kalau ngomong standar strukturnya mungkin yang minimal apen lah. Ini nggak ada yang batu, udah batu semua, batu juga udah pulang-pulang, udah nggak sesuai lagi lah. Makanya kita sempat viral dengan ada namanya Bang Taun. Kalau Taun itu bahasa Lampung itu bangsat, Pak setan. Dia kasih nama dia Bang Taun Pak. Dia mandi lumpur situ Pak. Saya lingkungan juga, Pak Bupati untuk nggak telepon saya, tapi saya inisiatif telepon PLT KDSPU besok turunkan alat minimal ngerendam itu dulu. Ya, alhamdulillah berhasil. Dan kita akhirnya memang sudah punya program, kita beli alat berat. Ada 14 miliar, kita beli 3 macam alat di 3 titik. Ada Hexa, ada grader, ada Vibro dan lainnya. Jadi Pak Dadan itu juga kita punya duit Pak. Pakai inovasi juga supaya provinsi bayar utang, pakai jaminan utang provinsi itu dibayar Pak. Ada 50-an miliar ya. Kita tapi pinjamnya hanya 34 ya. 43 miliar. Jadi piutangnya, Jadi kita bayar sampai dengan 5 tahun ya. 3 tahun. Pas nanggung bunga ya Pak. Ya, Kita nanggung bunganya. Pokoknya tapi minimal yang dibilang mantap itu nggak mantap Pak, tapi layak lah. Fungsional jalannya jalan. Kalau ada genangan kita rapihin. Kalau ada duit kita kasih batu. Kalau nggak ada kita tanya sama masyarakat, sama desa. Kalau kampung. Mau nggak? Kita mau. Jadi sekarang alat ini gerilya semua, tidak ada di tempat. Jadi semua yang rusak nyebar di seluruh kampung atau desa. Jadi nggak ada PAD. Jadi PAD nggak dapat. Ya, PAD. Itu yang agak kendalanya di situ. Tapi kalau nggak begitu, ya rusak Pak Bupati. Dihina-hina terus. Oi, tendor aja Bupati. Ini nggak tahu ngelola negara itu nggak segampang dari telapak tangan. Jadi ada beberapa inovasi, salahnya satunya itu. Termasuk ide kreatifnya ya ekonomi biru itu. Semoga bisa bermanfaat nanti dan dapat PAD Pak. Kenapa? Karena sewa tanah pun 1 hektar itu di Perda kita sudah ada 3 juta per hektar. Tinggal kita tingkatkan saja nanti rumah perdanya. Bisa minimal 5 juta. Kenapa? Karena orang nyewa tanah kosong itu Pak minimal 5 juta.
cepat orang yang maju. Nanam singkong Pak. Nah, kalau padi dia mungkin lebih mahal Pak. Kenapa? Karena produktivitasnya lebih tinggi. Yang jadi masalah sekarang pengusaha luar, termasuk pengusaha Indonesia sudah banyak minat Pak. Pengen buat RMU, malah ada yang mau pelabuhan. Kita lagi FS nih sekarang. Tapi ini masalah yang proses pengerahan asalnya ke kita lah agak lama. Itu yang kita dorong lewat kementerian, lewat swasta itu juga. Bisa dorong dong sama biar enak ngelolanya itu Pak. Kayak dengan ganti dan lain. Silakan keluar yang lain. Dokter Marun. Apa masalah dokter? Jadi manfaatkan bekas-bekas pabrik Iya, jalannya, iya. RPU yang nggak Jadi jalan. kita manfaatkan semua Pak. Mungkin itu dari kami, Pak Arya cukup. Oke, kalau ada lagi silakan. Itu Prof. Dadang diskusi kita. Mungkin kalau mau lebih berkembang silakan ada yang disampaikan dari tim BDN. Silakan.